Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah etika bisnis. Mata kuliah etika profesi. Ini masih menyambung bab yang minggu kemarin mengenai etika bisnis dan e-commerce. Kalau kemarin itu kita lebih banyak membahas mengenai etika bisnisnya, tapi sekarang ini kita akan membahas mengenai etika tentang e-commerce-nya. Ya, jadi e-commerce itu adalah kalau kita lihat melihat definisinya dulu, maaf. Oke. Tapi sebelum kita bahas kuliah dulu, langkah-langkah baiknya Anda itu mendownload ya mengenai undang-undang e-commerce ya. Undang-undang IT. Undang-undang IT itu undang-undang informatika dan elektronik ya, informatika dan teknologi elektronik. Anda buka undang-undang IT yang terbaru ya. Nanti kita akan menggunakan fasilitas aplikasi itu. Anda bisa download di Play Store ya, Play Store mengenai undang-undang IT. Di sini ada tertulis UU ITE, ya, ada tulis saja di situ undang-undang ITE yang terbaru. Nanti kita akan bahas mengenai peraturan-peraturan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Sebab nanti kita akan membahas secara pasal-pasal atau ayat yang ada di dalam undang-undang ITE tersebut. Oke. Kita akan bahas di sini, yaitu kemarin kita bahas secara bisnisnya ya. Kita akan bahas apa itu sebetulnya e-commerce itu. Oke. Di buku kopian juga sudah saya berikan ya di modul. Oke, kita bahas dulu pendahuluannya. Perkembangan teknologi informasi di era revolusi 4.0 salah satunya melahirkan teknologi internet ya. Internet itu interconnecting networking yang kita kenal sekarang. Teknologi ini di satu sisi memang membantu manusia dalam melakukan transaksi perdagangan via elektronik, maka disebut dengan electronic commercial atau e-commerce ya. Kegiatan transaksi perdagangan dalam teknologi ini dilakukan secara online via jalur internet. Transaksi tidak lagi bertemu secara fisik, tapi bertemu secara virtual ya. Zaman dulu mungkin di komputer, tapi sekarang sudah di smartphone semuanya. Dengan di smartphone itu sekarang orang bisa melakukan apa saja. Kalau dulu telepon HP itu hanya sebagai alat komunikasi, SMS dengan telepon biasa, tapi sekarang itu handphone itu sudah menjadi smart ya, makanya disebutnya smartphone. Apa sih sebenarnya dampak positifnya dulu kita bahas di sini ya. Ada dampak positif e-commerce. Yang pertama, proses transaksi efektif dan efisien. Efektif itu artinya adalah sangat tepat sekali ya. Jadi dengan adanya e-commerce ini transaksi bisa menjadi efektif ya. Kita tinggal buka saja di di smartphone kita pilih barang, kemudian bahkan kita bisa melihat perbandingan harga secara cepat antara marketplace satu dengan marketplace lainnya. Yang kedua adalah efisien, jelas murah ya. Jelas murah. Kita untuk mengunjungi suatu toko kita tidak harus mengeluarkan biaya transport, kita tidak harus mengeluarkan energi untuk pergi ke toko tersebut. Cukup Anda mengunjungi smartphone ya, jari Anda tinggal memilih saja barang-barang tersebut. Yang kita mungkin sudah generasi sekarang sudah hal yang menjadi budaya ya. Terus kedua, konektivitas transaksi secara global ya. Kita bisa beli produk Amerika, orang Amerika bisa beli produk kita bisa ke Venezuela, orang Venezuela bisa beli. Karena apa sih? Sifat internet itu bersifat borderless ya. Jadi kalau Anda menjual produk-produk Anda, misalkan Anda jual batik Poman misalkan ya, Anda bisa jual ke orang Amerika ya. Sekarang ini kita tidak butuh toko kita ada di mana ya.
Kalau dulu kita harus buka toko di jalan protokol atau di pinggir jalan. Tapi sekarang dengan adanya internet, kita di tempat terpencil pun kalau kita punya koneksivitas internasional, hubungan internasional, maka akan bisa bertransaksi. Yang jelas yang ketiga, cepat update data ya. Misalkan harga berubah ya, Anda kita update data saja di komputer Anda atau di smartphone Anda ya. Maka dengan cepat update data itu, apakah perubahan harga, apakah perubahan stok, apakah misalkan perubahan pengumuman pada konsumen Anda ya. Efisiensi biaya operasional sudah jelas ya. Jadi dengan teknologi internet ini, orang berbisnis online ini sangat efisien dari segi biaya operasional. Ya bayangkan kalau Anda berbisnis harus nyewa tempat ya. Harus nyewa tempat, apalagi di pinggir jalan, biayanya mahal. Tapi dengan adanya ini Anda tidak butuh toko di pinggir jalan. Anda tidak usah mengeluarkan biaya sewa tempat dan sebagainya. Pelayanan yang cepat dan murah ya. Jelas. Kalau Anda lihat sangat cepat sekali ya. Ya mungkin agak lama itu kalau biasa pengirimannya, deliverynya, tapi kalau kita lihat sangat cepat dan murah sekali. Murah itu adalah dia tidak mengeluarkan biaya distribusi yang panjang ya. Mungkin kalau ada biaya, mungkin adanya biaya delivery saja. Nah ini adalah mungkin di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin ini orang ini sudah sangat membutuhkan sekali e-commerce. Kita saja belajar di sini melalui daring ya, melalui online ya. Mungkin setelah COVID ini, dulunya orang yang tidak terbiasa e-commerce mungkin akan e-commerce karena terpaksa di masa ini. Ya, makanya untungnya COVID ini hadir ketika zaman revolusi 4.0. Bayangkan kalau misalkan internet belum ada, kemudian wabah pandemi global ini melanda kita akan sulit melakukan pekerjaan. Tapi dengan adanya internet, maka kita bisa melakukan pekerjaan dari dalam rumah saja. Oke, kita masuk saja di sini. Ya. Di sini adalah ya. Dalam e-commerce, tapi di satu sisi katakan bahwa e-commerce ini adalah bisa membantu pekerjaan manusia, tapi di sisi lain e-commerce ini dia ada beberapa permasalahan ya, terutama persoalan yang muncul dalam e-commerce yang berkaitan dengan aspek hukum. Makanya saya ingin Anda di perkuliahan ini, Anda sambil mendengarkan kuliah saya, Anda sambil mendownload undang-undang ITE di Play Store ada ya. Itu ada, kalau nggak salah ada sampai 7 bab atau 8 bab ya. Saya lupa, nanti kita lihat di sini ya. Nah, nanti kita sambil baca undang-undang itu karena saya tidak ditulis di PowerPoint ini, tapi adanya di sini. Oke. Persoalan yang muncul dalam e-commerce yang berkaitan dengan aspek hukum. Yang pertama, prinsip yurisdiksi tentang hukum, tentang wilayah transaksi. Dalam hukum konvensional itu hukum yang berlaku biasa ya, mengenal wilayah hukum. Sedangkan internet bersifat tidak mengenal wilayah, borderless. Saya berikan contoh begini. Misal ada sebuah tindakan kriminal di Indonesia. Tentu si pelaku ini ketika ditangkap oleh polisi kemudian diadili di pengadilan tentu menggunakan hukum yang ada di Indonesia. Tapi kalau pelaku ini lari ke luar negeri, maka itu luar negeri tidak bisa menangkap mereka karena kejadiannya di Indonesia, maka pakai Interpol kan biasanya ya. Nah, jadi hukum itu mengenal adanya wilayah. Jadi kalau misalkan kejadiannya di Indonesia, maka yang berlaku di Indonesia. Kejadiannya di Malaysia, maka yang berlaku di Malaysia. Kejadiannya di Arab Saudi, berlaku di Arab Saudi. Bayangkan, masing-masing wilayah negara punya hukum yang berbeda ya. Arab Saudi berbeda dengan Indonesia, Indonesia berbeda dengan Malaysia. Tetapi di sini dalam yang jadi masalah, e-commerce itu tidak mengenal wilayah, bersifat borderless.
maka muncullah undang-undang ITE untuk mengatur masalah wilayah hukum tersebut. Oke, kita buka di sini bab 1 pasal 2. Undang-undang ITE bab 1 pasal 2. Kita lihat di sini, ya. Oke. Bab 1 pasal 2 di situ ya menyebutkan bahwa ya bab 1 pasal 2 di sini ya menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau dengan transaksi elektronik dengan menggunakan komputer dan menggunakan wilayah tertentu. Jadi di sini ya bab 1 pasal 2 ini ya saya ulangi lagi ya, bab 1 pasal 2 bentar. Ya, oke. Bab 1 pasal 2 bunyinya begini. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berada di wilayah hukum. Jadi, kalau Anda melakukan transaksi elektronik, misalkan dengan orang Indonesia dengan orang Malaysia, maka Anda boleh memilih ketika MOU itu dengan orang Malaysia tersebut menggunakan wilayah hukum yang mana. Apakah wilayah hukum Indonesia, apakah wilayah hukum Malaysia. Ya. Nanti kita bahas lagi pada bab 5. Ya, kita buka lagi di sini. Makanya Anda tadi harus membuka ini. Ya, oke. Pada bab 5 tentang transaksi elektronik pasal 18. Kita buka 18. Oke. Pasal 18 ayat 3, 4, dan 5. Ya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada hukum internasional. Jadi kalau Anda misalkan dengan orang Malaysia tidak mau pakai hukum Indonesia dan Anda tidak mau pakai hukum Malaysia, maka Anda bisa menggunakan hukum yang bersifat internasional pilihannya. Ya, ada itu ya, mengenai bisnis dalam hukum internasional. Kemudian keempat, yaitu para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum. Jadi silakan. Pihak ini menetapkan hukum, apakah Anda di Indonesia atau di Malaysia ya. Yang kelima adalah jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa akan mungkin timbul transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Jadi saya ulangi lagi. Kalau ternyata kedua belah pihak tidak mau menggunakan masing-masing hukum yang ada di negaranya masing-masing, maka yang digunakan adalah peraturan hukum internasional. Ya. Yang B adalah masalah bukti hukum atau MOU dalam Business Master of Understanding atau perjanjian kerjasama misalkan. Nah, dalam hukum konvensional harus ada bukti hukum secara paper, harus ada kertasnya. Misal Anda berbisnis MOU dengan seseorang, maka harus ada MOU yang tertulis di atas kertas. Sebab ketika ada MOU di atas kertas, apabila salah satu melanggar perjanjian tersebut bisa dibawa ke ranah pengadilan dan buktinya adalah MOU itu. Tapi di e-commerce itu tidak mengenal paper. Bayangkan misalkan Anda ber-MOU dengan orang yang ada di Amerika masalah bisnis, ya. Anda MOU-nya tidak menggunakan kertas, tapi menggunakan data elektronik saja. Karena bersifat paperless, tidak pakai kertas. Nah, maka di dalam undang-undang ITE itu akan diatur dalam bab 3. Ya, kita buka bab 3 di sini. Oke, bab 3 yaitu mengenai informasi dan transaksi elektronik. Ya. Informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Oke, kita adanya di mana? Pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Kita lihat pasal 5 di sini. Informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetak merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi kalau Anda ada di sini di smartphone Anda atau di komputer Anda simpan, itu bisa menjadi hukum yang sah. Sebab nanti di kepolisian juga ada bagian cyber. Saya berikan contoh begini. Anda menulis di media sosial misalkan ujaran kebencian atau fitnah. Ya.
kemudian sama cyber, bagian cyber di kepolisian. Itu bisa tulisan status Anda dalam smartphone atau dalam media sosial itu adalah bisa menjadi bukti hukum. Bukan saja kertas tapi ada bukti hukumnya, ya. Pasal 1 ya, pasal 5 ayat 1 maksud saya. Selanjutnya adalah informasi elektronik, dokumen elektronik, hasil cetakan sebagaimana dimaksud, perluasan dan alat bukti sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, ya. Jadi ini juga data-data elektronik itu bisa maksudnya. Kemudian selanjutnya adalah pasal 11 ayat 1. Pasal 11 ayat 1 kita buka di sini, bentar. Ya. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, memenuhi persyaratan sebagai berikut, ya. Nanti Anda baca di sini cara-cara pembuatan data tanda tangan elektronik, ya, diatur dalam pasal 11 ayat 1, itu poinnya banyak, itu sampai A, B, C, D, E, F, ya. Sampai F itu. Nah, ini tanda tangan elektronik. Jadi mungkin kalau kita biasa MOU itu pakai tanda tangan manual, ada kertas, ada ballpoint, ya. Tapi ini bisa menggunakan tanda tangan elektronik dan itu sah secara hukum. Jadi sudah diatur dalam Undang-Undang ITE pasal 11 ayat 1. Ya. Persoalan lain di internet itu adalah yang sering terjadi, yaitu masalah penipuan via internet. Jadi penipuan via internet ini adalah karena kita tidak bertemu secara fisik, secara virtual, maka peluang penipuan itu sangat besar sekali. Makanya Anda hati-hati kalau memang berbisnis melalui online atau Anda membeli barang secara online, ya. Tetapi ini bagi orang yang penipu atau orang yang melakukan tindakan kriminal ini diatur, ya. Mengenai ancamannya juga ada, ya. Kalau penipuan jelas pasal 378, ya, biasanya dalam KUHP, dalam undang-undang konvensional. Tapi dalam undang-undang ITE ini mengatur pada bab 3, ya. Di sini Anda lihat di bab 3, ya. Nah, maka untuk meminimalisir terjadinya penipuan, maka undang mengatur bab 3 pasal 9. Kita lihat bab 3 pasal 9. Bab 3 pasal 9. Ya, pasal 7, pasal 8, pasal 9. Ya, di sini ada. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap, ya, dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen produk yang ditawarkan. Jadi kalau Anda berbisnis melalui penjualan online, misal Anda beli sepatu, jual sepatu, sepatunya terbuat dari kulit, ya, dengan spesifikasi produk itu ada tulis di situ di konten produk Anda. Kemudian konsumen ini membeli, ternyata bukan kulit asli, sedangkan Anda tulis di situ sepatunya kulit, tapi ternyata bukan asli. Nah, ini Anda bisa terkena pasal tadi, ya, bab 3, ya, ayat pasal 9 itu tadi. Jadi setiap pelaku usaha menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar, ada benarnya di situ. Jadi kalau Anda tidak benar, maka Anda kena undang-undang penipuan tersebut, ya. Kemudian pasal 7, ya. Di sini juga dibahas pasal 7 ayat di pasal 28 dari bab 7 28, ya. Di sini juga dibahas setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan berita bohong atau hoax, ya, kalau istilah sekarang, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi Anda berbohong atau hoax terhadap produk yang Anda tawarkan, atau Anda melakukan penipuan, maka Anda terkena pasal 28 ayat 1 ini, yaitu mengenai menyampaikan produk yang tidak benar atau menyampaikan sesuatu yang tidak benar itu. Selanjutnya, yang ini kemudian masih belum selesai, ya. Ini masih belum selesai. Kemarin saya lihat berita di masa pandemi COVID-19
ini rupanya transaksi e-commerce ini meningkat, kata Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan ya. Itu meningkat, yaitu masalah bisnis online. Bisnis online ini sepertinya di Indonesia ini belum rampung undang-undangnya, sehingga mungkin Anda banyak bertanya, apa bisnis online itu ada PPN-nya tidak atau PPh-nya tidak. Memang sekarang lagi diatur. Setelah di masa pandemi ini bisnis online meningkat ya. Nah, rupanya negara melihat ini sebenarnya potensi pajak bagi negara. Selama ini kan kalau kita lihat ada PPN ya, kalau kita di produk itu. Terus kemudian juga ada PPh. Nah, bagaimana dengan bisnis online? Nah, pemerintah sekarang memang lagi mengatur ya, sedang mengatur, undang-undangnya belum begitu rampung sekali, yaitu Perpu nomor 1 tahun 2000 tentang pajak. Kebetulan ini munculnya dengan COVID-19 ini. Karena mulai merebaknya e-commerce ini ya. Karena orang PSBB ya. Orang tidak tidak harus bertemu fisik berbisnis, maka transaksi online meningkat. Maka di sini ada potensi pajak. So, dalam hukum persoalannya, hukum pajak berkaitan dengan wilayah hukum. Kita mengenal adanya perda kan ya. Kita mengenal adanya pajak secara nasional ya. Ada pajak itu provinsi. Kalau provinsi biasanya mobil ya, motor itu biasanya provinsi. Tapi ada juga pajak-pajak bumi bangunan dan sebagainya itu daerah. Ada juga pajak yang bersifat nasional. Nah, jadi pajak itu mengenal wilayah. Sedangkan transaksi via internet borderless. Ya. Jadi kita bertransaksi dengan orang Amerika. Ya, orang Amerika itu kan dia harus ambil pajak, tapi sekarang masih kesulitan karena tadi online ini belum mengatur sepenuhnya mengenai pajak. Makanya ini saya katakan masih belum selesai ya. Maka diatur dalam Perpu, sementara Perpu itu peraturan pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang pajak transaksi online. Nah, oke, sebetulnya persoalan e-commerce ini memang banyak ya, karena tampaknya teknologi itu cepat berkembang, tetapi hukum kita kadang-kadang telat untuk mengantisipasi perkembangan teknologi tersebut. Indonesia saja kalau saya lihat undang-undang itu yang terbaru itu baru keluar sekitar tahun 2014-an. Padahal bisnis online juga merebak. Buktinya saja masalah pajak. Bisnis online sudah lama, tapi pengaturan pajak pengaturan pajak belum rampung dalam undang-undang kita. Nah, jadi di sini e-commerce ini di salah satu sisi bisa menimbulkan dampak positif, tapi di sisi lain banyak permasalahan. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, maka negara meluncurkan undang-undang IT. Oke, untuk nanti minggu depan kita mungkin ada ada Idul Fitri dulu ya. Nah, kita nanti ketemu lagi, tolong Anda untuk undang-undang IT tolong Anda download ya, karena kita akan membahas mengenai cybercrime, membahas mengenai etika dalam berinternet, bermedia sosial. Itu kita harus memegang yang namanya undang-undang IT. Jadi Anda boleh download di Play Store mengenai undang-undang IT. Makanya nanti tugasnya juga Anda membahas masalah undang-undang IT. Mungkin ini saja kuliah saya. Saya sebelumnya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Di masa pandemi Covid ini semoga kita masih tetap semangat dalam melakukan perkuliahan dan kita masih tetap menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan mahasiswa lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.